Ya, pemirsa. Kalau kita lihat sejumlah lokasi wisata di Bandung, Jawa Barat dipadati wisatawan di hari libur nasional Idul Adha yang berbeda kalau kita lihat atau kita bandingkan dengan di ibu kota Jakarta, di mana ruas-ruas jalan yang biasanya macet, ini justru nampak lebih lengang. Ya, suasana ibu kota pada hari libur Idul Adha ini sekaligus merupakan bagian libur cuti bersama mulai Rabu 28 Juni lalu hingga akhir pekan hari Minggu 2 Juli mendatang. Ini ruas-ruas jalan utama di kota Jakarta termasuk Jalan MH Tamrin dan juga Jenderal Sudirman lengang. Biasanya di luar masa cuti bersama seperti sekarang ruas-ruas jalan ini dipenuhi oleh kendaraan. Nah, ini adalah di ruas tol ya. Liburan kalau misalnya kita lihat di Purwakarta, justru kemacetan yang bisa dari Jakarta nampaknya pindah ke Purwakarta. Gitu Iya, ya. dari Jabodetabek gitu ya ke Jawa Barat, Jawa Tengah, ke Yogyakarta. Betul. Liburan semuanya. Selamat liburan ya. Semoga healing-healingnya Ikhlas, Bay. ikhlas. Langsung saja lah kalau gitu ya, kita coba akan cek betul tidak sih lokasi-lokasi wisata ini sedang ramai pengunjung di akhir libur panjang ini. Saudara rekan-rekan kami, kita ke Yogyakarta, ada Andri Prasetyo di Malioboro dan juga kemudian ada rekan kami Yasim Rahmadi di Taman Mini Indonesia Indah. Kita mau kemana dulu? Mau yang jauh atau dekat nih? Jauh deket. Lama jauh ya? deket. Kita ke yang jauh dulu ya, ke Andri dulu ya. Andri ada di Jogja. Andri, gimana antusias wisatawan yang menghabiskan waktu libur mereka di Jogja? Selamat pagi Bayu, Maria dan juga. Pengunjung, termasuk salah satunya adalah di tempat kami mengabarkan saat ini di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Malioboro sendiri hingga saat ini masih menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan, utamanya yang berasal dari luar kota Yogyakarta. Mereka sejak pagi sudah beraktivitas di kawasan Malioboro ini, mulai dari berolahraga, kemudian ada juga yang berjalan-jalan ataupun sekedar duduk-duduk di kawasan Malioboro, atau bahkan ada juga wisatawan yang sudah menikmati kuliner khas Yogyakarta seperti gudeg. Dan memang seperti di tempat kami mengabarkan saat ini ramai sekali wisatawan Malioboro, dan juga ada wisatawan. Permisi. Ya. Dengan siapa, Mas? Jati. Dengan Erma. Oh iya, ini dari mana ini, Mas? Dari Jakarta. Ya. Mas, bisa dijelaskan ini dalam rangka apa ke Yogyakarta ini, Mas? Kebetulan lagi liburan anak-anak sekolah. Ya, terus cuti bersama juga kan. Ya, sekalian aja jadinya. Ini sudah sejak kapan berada di Yogyakarta dan rencananya akan kemana saja ini, Mas? Kalau di Jogja itu dari kemarin, tapi Rabu sempat ke Solo juga kemarin, terus mungkin sampai hari Senin di sini. Ya. Kemana saja, Mas, tujuannya? Tujuannya mungkin nanti kita ke pantai di daerah Wonosari, terus kita bisa ke kuliner di Gudeg, ya, terus di Mangut Lele, ya banyak sih kita mau datangin. Mas, ini pagi-pagi sudah berada di kawasan Malioboro ini. Kenapa ini, Mas? Hype-nya ya, emang Jogja itu tempatnya yang kangenin ya. Ya tiap tahun kita datang ke sini soalnya. Ya selalu kangen, selalu datang ke Jogja soalnya. Termasuk Malioboro yang betul sekali. Mas, ini akan menikmati kuliner juga nggak, Mas? Betul. Tadi kita nikmatin kuliner di Gudeg. Ya, terus nanti ke Mangut Lele, mungkin juga nanti ke es krim ya. Ya, terus mungkin beberapa tempat yang SPGC Bu Wiryo juga nanti kita bakal datangin. Mas, ini dari Jakarta ke Jogja naik apa dan rencananya sampai kapan ini, Mas, nanti? Bawa mobil sendiri mungkin sampai Senin. Sampai Senin. Iya. Ini kebetulan momen libur sekolah juga ya. Oke. Terima kasih, Mas. Baik, sama-sama.
Ya pemirsa, demikian tadi perbincangan kami dengan salah satu keluarga wisatawan dari Jakarta yang rela datang jauh-jauh untuk menikmati libur Idul Adha dan juga cuti bersama ini di kawasan Yogyakarta, terutama khususnya di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Demikian informasi dari kawasan Malioboro, kita kembali ke Jakarta. Bayu dan juga Maria. Baik Andri, terima kasih atas informasinya. Selamat liburan tadi siapa Mas siapa dari Jakarta tadi? Seru banget ya sekeluarga ya, bahkan 6 hari gitu. Udah Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Pas banget. Udah ngelis mau makan gudeg, makan mangut lele, mau ke sini ke situ. Waduh. Kita cuma bisa ngeces aja di sini. Kalau kita liburannya nggak usah ke Jogja. Mana? Karena kita masih kerja. Ayap. Ke deket-deket aja ke Taman Mini misalnya nih. Nah, Jasmine ada apa aja sih yang menarik di sana dan betul tidak sih masih banyak nih wisatawan yang tertarik dengan Taman Mini Jakarta? Ya, selamat pagi Maria, Bayu dan juga pemirsa. Memang bahas mengenai salah satu destinasi wisata favorit di ibu kota. Ini tentunya adalah Taman Mini Indonesia Indah, di mana ini merupakan salah satu destinasi wisata yang paling populer dan juga paling ikonik di ibu kota. Memang situasi pada pagi hari ini di TMII Jakarta Timur masih terpantau sepi, Ayah, Bayu juga pemirsa. Namun kami sudah melihat adanya sejumlah warga DKI Jakarta yang mulai berdatangan untuk melakukan sejumlah aktivitas pagi seperti berolahraga pagi ataupun bersepeda. Namun jika kita himpun pemirsa data kemarin yang mana ini juga disampaikan oleh pihak humas dari Taman Mini Indonesia Indah, memang warga yang datang ke TMII kemarin ini bisa dibilang cukup banyak begitu. Bahkan untuk di libur sekolah dan juga di libur Hari Raya Idul Adha ini terdapat peningkatan pengunjung di TMII sebanyak 30% jika dibandingkan dengan libur sekolah biasanya. Memang Bayu, Maria dan juga pemirsa, selama libur sekolah kali ini juga terdapat sejumlah kegiatan yang digelar di TMII. Salah satunya adalah Kumpul Bocah, yang mana di kegiatan ini juga menyajikan berbagai aktivitas untuk anak-anak seperti permainan tradisional, yakni egrang, dan juga musik tradisional, dan juga tentunya salah satunya adalah pameran yang juga turut disajikan untuk warga ibu kota. Nah, membahas mengenai tiket masuk di TMII ini adalah Rp25.000 dan jam operasional jika Anda tertarik untuk datang ke sini ini adalah dari pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat hingga pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Namun biasanya warga baru mulai berdatangan ke sini pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk sementara itu kami kembalikan ke studio Bayu dan Maria. Oke, terima kasih Jasmine. Berarti baru rame-ramenya nih ya, karena jam 8 baru sejumlah pengunjung datang di Taman Mini Indonesia Indah. Iya, masih sepi sih, cuman agak siangan. Mungkin habis sholat Jumat kali ya, mulai tambah banyak ya. Nah, itu dan ini kita juga akan cek-cek juga. Kalau di ibu kota nih di Jakarta biasanya nggak cuma Taman Mini Indonesia Indah aja, tapi yang ramai keluarga datang tuh biasanya ke Ragunan juga nih, Bay. Tempat wisata favoritnya Ayah. Nah, kayak apa sih pagi hari ini, udah ramai apa belum? Nanti ya, kita jeda dulu, nanti kita akan kembali dengan laporan langsung dari Ragunan. Sesaat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Jika tadi Yasmin udah menyampaikan keseruan di Taman Mini Indonesia Indah di Ragunan, tempat saya melaporkan saat ini, tepatnya di depan kandang pelikan, nggak kalah seru. Ini udah diramaikan dari pagi tadi, yang emang dibuka sejak pukul 7. Sekarang aja udah rame, banyak juga warga yang didominasi emang dari warga yang berkelompok ya, dan dominasi dari keluarga pastinya, berfoto-foto ataupun ada yang duduk sejenak di taman sambil makan-makan. Nah, kita langsung tanyain aja ini keseruan dari salah seorang pengunjung yang sudah bersama saya. Ini di sebelah saya ada Ibu Nina dan Abi ya. Abi, ya selamat pagi nih. Ini mau tahu dulu asalnya dari mana? Dari Yogyakarta. Dari Yogyakarta jauh-jauh ke sini ya. Nah, emangnya kenapa memilih liburan ke Ragunan ini? Karena masuknya murah dan di sini banyak binatangnya banyak. Lengkap juga ya. Emangnya nyari binatang apa sih yang paling kamu tunggu-tunggu? Kapibara sama harimau. Kenapa tuh? Soalnya kapibara itu lucu, kalau harimau itu raja hutan. Harimau raja hutan, baik. Nah pemirsa, itu dari Yogyakarta aja jauh-jauh ke sini ya buat ke Ragunan ya. Oke, makasih Bu Nina dan Abi. Lalu itu tadi dari pengunjungnya. Sekarang kita akan tanyain ke pengelolanya. Seperti apa ini mungkin jumlah pengunjung di hari libur Idul Adha dan juga di cuti bersama ini. Sudah bersama saya Humas dari Taman Marga Satwa Ragunan, sudah ada Pak Bambang Wahyudi Bambang. Ya, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Ya, ini mau nanya Pak. Ini kan rame nih Pak kalau saya lihat. Dan di hari Raya Idul Adha kemarin juga pasti rame banget.
jumlah pengunjungnya totalnya berapa kemarin, Pak? Kalau untuk hari kemarin Idul Adha tercatat ada 30.000 lebih pengunjung ya. Terus untuk hari ini pagi ini sudah tercatat ada sekitar 1.000 pengunjung di posisi jam 8 dan kalau lihat antusiasnya sih sudah mulai rame ya di pagi hari ini. Ya. Dan jam-jam yang paling diramaikan oleh pengunjung itu di jam berapa sih, Pak? Jam-jam sekitar jam 11, jam 12 itu memang akan terjadi biasanya ya akan terjadi satu kepadatan yang sangat tinggi ya di peak jam-jam paling tinggi itu di jam segitu. Nah, kemudian nanti akan mulai cooling down jam-jam 3 ya, jam 3 sore gitu. Untuk titik-titik favorit dari para pengunjung ini di mana? Di sini salah satu tempatnya di Kandang Pelikan ini karena memang view-nya bagus, bisa foto-foto dan juga kemudian di Kandang Jerapah, Kandang Gajah ini memang view yang paling favorit begitu. Terakhir mungkin himbauan bagi yang ingin ke sini Pak, mungkin cara mendaftarnya, harga tiketnya, apakah harga normal dan bukanya di jam berapa, ditutup jam berapa nih Pak? Bisa dikasih tahu ke pemirsa TV One. Baik, jadi untuk jam operasional kita mulai dari jam 7 pagi sampai dengan jam 16.00 atau jam 4 sore. Kemudian bagi pengunjung yang pengen datang tapi sudah punya tiket, nggak perlu ngantri, kita siapkan media online, yaitu cara pembelian tiket secara online, nggak usah ngantri. Jadi bisa di-download aplikasi namanya Taman Marga Satwa Ragunan di App Store ya. Itu bisa jadi langsung beli tiket, ke sini tinggal nanti nunjukin aja barcode-nya. Itu lebih aman ya cepatnya. Dan jangan lupa jaga ketertiban dan jaga aturan yang ada di sini Pak ya. Kalau emang nggak boleh kasih makan, jangan kasih makan berarti ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Wahyudi Bambang atas informasinya. Nah itu dia pemirsa, jadi tiket masuknya juga murah banget di sini, di kisaran ya di bawah 10.000 lah. Di dewasa ini dibanderol dengan harga 4.000 dan anak-anak 3.000. Itu udah murah banget, makanya gak heran kalau emang Ragunan nih rame dan menjadi salah satu destinasi favorit bagi pengunjung yang ingin menghabiskan libur akhir, khususnya libur akhir pekan. Saya kembalikan ke rekan saya di studio, Bayu Adrianto dan Maria Segaf. Baik, terima kasih Faris. Jangan lupa langsung kerja lagi ya habis ini ya. Jangan mentang-mentang liputan di sana terus diam dulu, ngadem dulu gitu. Ya itu suara-suara iri Bayu Andrianto ya. Faris, terima kasih banyak. Nah, Oke. Pemirsa, itu tadi kita sudah lihat beberapa titik liburan gitu. Masih dikomporin Bay. Awas ya. Titik liburan yang begitu menarik dan memang tadi sudah dipadati oleh sejumlah wisatawan baik dari dalam kota maupun dari luar kota karena memang libur panjang gitu ya. Tapi kita akhiri dulu apa kabar Indonesia pagi hari ini biar Bayu juga bisa liburan ke Ragunan mungkin ya, atau ke Taman Mini. Tapi sebelumnya kita coba cek-cek dulu nih nanti di kabar utama pagi usai apa kabar Indonesia pagi ini ada tema apa aja sih, ada menu apa aja hari ini, Prima? Ya Maria dan Bayu, tentunya di kabar utama pagi nggak mau kalah sama Aki Pagi karena kita juga akan menghadirkan berbagai liburan panjang kali ini. Kira-kira apa lagi yang menarik selain tadi ya, yang dari Jakarta ke Yogyakarta, yang dari Yogyakarta justru ke Jakarta. Ada apa lagi? Saksikan di kabar utama pagi. Selain itu kita juga akan memantau nih kegiatan apa saja, ada rangkaian apa saja para jemaah haji di Tanah Suci. Simak lengkapnya di kabar utama pagi. Oke, baik, terima kasih Prima. Tadi nggak mau kalah sama Aki Pagi katanya, tapi pasti kalah. Kabar utama pagi, informasi. Habis ini kita ada menu opor. Kita makan Oh iya habis ini. Mohon maaf Prima, kita makan dulu habis ini kamu kerja ya. Kalau gitu saya Maria Segaf. Saya Bayu Andrianto, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan Sampai jumpa.